وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insyaallah kita akan mempelajari hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang berilmu, dan ilmu yang utama itu adalah Al-Qur'an. Qala rahimahullah wa an Jabirin radhiyallahu anhu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u, dahulu pernah yajma'u baina ar-rajulaini, dahulu pernah mengumpulkan dua orang, dalam hal ini dua jenazah, min qatla Uhudin, dari pasukan yang gugur di medan pertempuran Uhud. Jadi dikumpulkan dua orang ini, yaitu yang dimaksudkan adalah fil qabri, di dalam kubur. Jadi satu kubur diletakkan dua jenazah. Tsumma yaqul, nah ketika Rasulullah hendak meletakkan dua jenazah tersebut di dalam satu lubang, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Qur'an, di antara keduanya ini yang paling banyak memperoleh Al-Qur'an, yang paling banyak mendapatkan hafalan Al-Qur'annya siapa? Fa idza usyira lahu ila ahadihima, maka ditunjukkanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap salah seorang dari keduanya tersebut mana yang paling banyak hafalan Qur'annya. Jadi yang ini wahai Nabi, yang hafalan Qur'annya itu paling banyak yang ini wahai Nabi. Nah, ketika sudah diketahui ternyata ini yang paling banyak hafalan Qur'annya, qaddamahu fil lahdi, dikedepankan atau didahulukan untuk diletakkan di dalam liang lahat. Rawahu Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma ini menjelaskan tentang kejadian yang terjadi di medan pertempuran Uhud. Medan pertempuran Uhud ini atau peperangan Uhud ini adalah peperangan yang terjadi di tahun ketiga Hijriah. Di antara salah satu faktor penyebab terjadinya pertempuran Uhud ini adalah keinginan dan azam yang kuat dari pihak kafir Quraisy untuk membalaskan kekalahan mereka di medan pertempuran Badar. Sementara itu medan pertempuran Badar atau peperangan Badar yang terjadi 1 tahun sebelumnya, yaitu bertepatan pada tahun ke-2 Hijriah di bulan Ramadan, itu adalah pertempuran atau konfrontasi fisik pertama yang terjadi secara besar-besaran antara kaum muslimin dengan pembesar-pembesar kafir Quraisy. Di situ Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kemenangan bagi kaum muslimin di peperangan Badar dan kekalahan di pihak Quraisy. Pada saat itu, hasil dari pertempuran itu memberikan pengaruh bagi kedudukan dan wibawa suatu kaum. Setelah peperangan Badar, wibawa orang-orang Quraisy itu Allah Subhanahu wa taala jatuhkan di mata orang-orang Arab. Setelah sebelumnya orang-orang Quraisy itu dipandang oleh bangsa Arab sebagai panutan mereka di dalam penuntun
religi mereka, penuntun spiritual mereka. Artinya yang mengajarkan menyembah berhala dan lain sebagainya, yang dianggap tokoh agamanya itu adalah kaum Quraisy. Ketika datang Nabi Muhammad membawa ajaran yang ajarannya itu bertolak belakang jauh dengan ajaran yang diajarkan oleh Quraisy, orang-orang Arab itu bertanya-tanya, ini mana yang benar? Orang Quraisy kah atau Nabi Muhammad kah yang benar? Jadi seperti itu. Nah, di medan pertempuran Badar Allah tunjukkan ketika orang-orang Quraisy kalah dan pihak Nabi Muhammad menang, Allah Subhanahu wa taala memberi isyarat di sini di hadapan bangsa Arab bahwasanya apa? Yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ bangsa Arab mulai berpikir, mulai sedikit menerima kebenaran dari ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagai akibat dari peperangan Badar itu, orang-orang kafir Quraisy ini semakin kesusahan manakala mereka harus berdagang ke Syam. Karena akibat kekalahan orang-orang kafir Quraisy di Badar, jalur perdagangan yang mereka lalui untuk berdagang ke Syam itu semakin posisinya itu semakin dikuasai oleh orang-orang Islam. Karena jalur perdagangan mereka melewati Madinah. Nah, semakin menancapkan taringnya kaum muslimin pada saat itu di jalur perdagangan mereka, hingga orang-orang kafir Quraisy kesusahan kalau mau berdagang ke Syam. Nah, di satu puncak akhirnya Abu Sufyan itu pernah mengambil jalur lain melewati wilayah Irak untuk menuju ke Syam, tetapi jalur ini terbilang jauh. Itu pun masih ketahuan oleh Rasulullah dan kaum muslimin untuk dicegat perjalanan mereka, sehingga mereka habis secara modal. Ketika habis secara modal inilah akhirnya Abu Sufyan dan sisa-sisa pembesar Quraisy yang lain berazam untuk melakukan pembalasan terhadap kekalahan di medan Badar. Mereka harus menunjukkan di tengah-tengah bangsa Arab bahwasanya kami itu belum mati, kami itu masih eksis. Nah, dahulu bangsa kita ini kan ketika agresi militer Belanda yang kedua pernah dianggap Indonesia sudah kalah sama Belanda gitu. Jadi pemerintahan harus dikembalikan kepada Belanda. Ternyata tidak. Indonesia membuat pemerintahan sementara pada saat itu di Yogyakarta, kemudian meladeni agresi militer Belandanya dengan perang gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman dahulu. Indonesia masih menunjukkan eksistensi kalau kami masih negara berdaulat, nggak bisa dijajah lagi gitu. Nah, ini kafir Quraisy pada saat itu juga dalam hal persaingan pertempuran yang seperti itu ingin menunjukkan eksistensi mereka itu di hadapan bangsa Arab bahwasanya kami masih ada, kami belum kalah dari Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Itu isyarat yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka dia tunjukkan membawa pasukan 3.000 personel untuk menyerang Madinah, untuk perang habis-habisan di situ. Maka terjadilah peperangan Uhud ini, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu menghadapi tantangan, di mana jumlah personel kaum muslimin yang siap perang itu 1.000 orang. Tetapi di dalamnya orang Muslim yang ada di Madinah tidak semuanya berpihak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara mereka yang hatinya itu masih diliputi kemunafikan. Inilah yang kemudian dihasut oleh Abdullah ibn Ubay bin Salul dan tokoh-tokoh munafik lainnya yang berada di Madinah untuk tidak ikut berperang. Ngapain, gembosin gitu. Gak ikut mendukung jihad tetapi gembosin, menurunkan semangat. Nah, mereka yang keimanan yang kurang ya sudahlah, nyerah, nurut dengan penggembosan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. 300 akhirnya
gagal untuk pergi bersama Rasulullah. Akhirnya Rasulullah hanya membawa 700 pasukan untuk menghadapi invasi dari kafir Quraisy yang jumlahnya 3.000. Nah, kalau dipikir dengan akal sehat, nggak mungkin lah 700 itu bisa menang melawan apa? Melawan 3.000. Maka untuk menghadapi yang demikian harus dilakukan suatu strategi. Maka strategi yang digunakan oleh Rasulullah SAW pada saat itu adalah memaksa orang-orang kafir Quraisy untuk bertempur di celah sempit. Nah, bertempur di celah sempit itu bagaimana? Rasulullah SAW mengambil tempat di lembah Uhud atau di lereng Gunung Uhud. Gunung Uhud nggak ada lerengnya, dia lembah ini. Ini Gunung Uhud tinggi seperti ini. Kemudian Rasulullah mengambil tempat di tengah. Di samping Gunung Uhud itu ada bukit kecil yang akhirnya nanti diberi nama Bukit Rumah. Bukit Rumat. Rumat itu para pelontar. Diberikan nama para pelontar karena bukit itu yang dijadikan oleh Rasulullah sebagai pos penempatan pasukan-pasukan pemanah. Nah, jadi intinya kalau mau digambarkan, Gunung Uhud yang besar ini dijadikan oleh Rasulullah sebagai benteng hingga orang-orang kafir Quraisy tidak bisa menyerang dari sisi sebelah sini. Kita katakan ini sisi kanan ya. Dari sisi kanan nggak bisa menyerang. Kemudian dari sisi kiri apakah bisa menyerang? Karena gunungnya ini kecil, ada kemungkinan mereka bisa menyerang dari sisi kiri. Untuk mencegah mereka tidak bisa menyerang, bagaimana? Tempatkan pasukan pemanah di situ. Hingga apabila orang-orang kafir Quraisy itu berupaya untuk mengepung dari sisi kiri, para pasukan pemanah ini siap menyambut mereka dengan lontaran anak panah. Nah, karena keadaan yang demikian, Rasulullah posisikan sedemikian rupa Uhud itu sebagai benteng, kemudian pos penempatan pasukan pemanah di Gunung Rumat. Hal ini menyulitkan orang-orang kafir Quraisy untuk memaksa kaum muslimin bertempur di lapangan terbuka. Kalau kaum muslimin itu bertempur di lapangan terbuka, itu nyerahkan nyawa di situ, mati. 3.000 lawan 700 habis. Tetapi bagaimana memaksa yang jumlah 3.000 itu tetap berhadap-hadapan dengan 700, yaitu bawa mereka ke lembah yang sempit. Nah, ketika dia sudah dipaksa bertempur di lembah yang sempit, meskipun jumlahnya 7.000, hadap-hadapannya nanti sama 700. Sisanya yang 2.000 lagi kemana? Masih di belakang gitu loh. Nah, ketika terjadi posisi yang seperti ini, sulit bagi kaum kafir Quraisy untuk mengalahkan kaum muslimin pada saat itu. Satu-satunya celah yang memang harus dilumpuhkan dan harus dijatuhkan adalah pasukan pemanah. Dan Rasulullah dari awal sudah tahu bahwasanya ini pemegang posisi kunci itu di mana? Di pasukan pemanah ini. Makanya Rasulullah pesan, apapun keadaannya jangan kalian turun. Itu pesan Nabi SAW kepada pasukan pemanah. Nah, melihat adanya pasukan pemanah ini di antara kaum kafir Quraisy, di antara pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan, di situ ada Khalid bin Walid. Pada saat itu belum masuk Islam. Khalid bin Walid ini cerdas, memang ahli taktik, ahli strategi dalam pertempuran. Melihat pasukan pemanah yang ditempatkan oleh Rasulullah SAW di di Bukit Rumat itu, beliau tahu kuncinya itu di situ. Gimana caranya kiper itu cedera sehingga nggak ada yang bisa jaga gawang, gitu. Kalau kiper itu sudah cedera, gawang itu baru bisa digol. Itu kalau kita menggunakan analogi sepak bola hari ini. Itu pemegang kuncinya di situ. Nah, berkali-kali Khalid bin Walid itu mencoba untuk menerobos pasukan pemanah, gagal. Pasukan pemanahnya memang ahli dalam melesatkan anak panah, jadi bidik gitu ya. Terluka rombongan pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk mencoba masuk di situ selalu gagal. Maka menunggu kesempatan, tetapi analisa dari sebagian sejarawan
menyatakan ini bukan suatu hal yang kebetulan atau bagaimana. Konon kabar ini juga adalah strategi dari kafir Quraisy, pura-pura kalah dulu, memancing dengan harta, dengan harapan pasukan pemanah ini mau turun gitu loh, untuk berebut harta di depan, dan memposisikan seolah-olah mereka sudah kalah untuk mundur dulu gitu kan. Nah, ketika melihat keadaan yang demikian terjadi, wah itu sudah banyak harta rampasan di situ, teman-teman sudah berebutan di situ, kita nanti nggak dapat nih. Maka yang berada di atas gunung, di atas bukit Rumat itu pasukan pemanah, ayo sudah kita turun, jangan, Rasulullah pesan apapun keadaannya jangan turun. Ini keadaan sudah menguntungkan, mereka udah lari tuh, udah kabur, mau diapain lagi, masa kita mau di sini terus gitu kan? Enggak, jangan. Pimpinan pasukan mengatakan jangan. Berselisih paham mereka, 40 turun, sisanya sekitar 10 masih berjaga. Ini yang ditunggu sama Khalid bin Walid. Sisa 10, bawa pasukan bekudanya, dinaikin bukit Rumat itu, 10 orang ini memanah tangkis, hajar habis, dikuasailah Gunung Rumat. Nah, di sini nggak ada penjaganya lagi, jebol pertahanannya. Ketika sudah jebol pertahanannya, apa yang terjadi? Kepung kaum muslimin. Yang ditakutkan akhirnya terjadi. Dari depan diserang, kemudian dari kiri, dan kemudian dari arah belakang dikepung kaum muslimin. Dan singkatnya kaum muslimin ketika itu bersembunyi di celah-celah gunung Uhud yang lebih sempit lagi. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilindungi oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain. Mereka semuanya berebut untuk menjadi tameng hidup bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam peristiwa yang demikian ini, keadaan yang menggentingkan seperti ini, kita sudah baca hadisnya dahulu. Kita sudah baca hadisnya di bab, seingat saya di bab Ikhlas kemarin di kitab Riyadhus Shalihin ini. Kisah tentang Anas ibn Nadhr radhiyallahu an. Anas ibn Nadhr ini adalah paman dari Anas bin Malik, saudara ayahnya. Ayahnya Anas bin Malik itu namanya Malik ibn Nadhr ibn Bomdom. Ayahnya Anas bin Malik nggak masuk Islam, tetapi keluarga-keluarganya yang lain dari Bani Najjar masuk Islam. Ayahnya pergi dari Madinah, keluar dari Madinah, konon kabar wafat di Syam dalam keadaan kafir. Sementara kabilah Bani Najjar mereka masuk Islam, termasuk Anas ibn Nadhr. Anas ibn Nadhr ini ketika mendengar berita kemenangan kaum muslimin di Badar, beliau menyayangkan dirinya. Kenapa kok saya nggak ikut pertempuran itu? Kalau saya tahu bahwasanya Badar itu adalah pertempuran pertama antara kaum muslimin dan orang-orang kafir, tentu saya akan ikut. Tetapi Rasulullah pada saat itu ketika meminta orang-orang pergi ke lembah Badar, tujuannya hanya untuk mencegat rombongan dagangnya Abu Sufyan saja gitu. Ternyata Allah takdirkan terjadi pertempuran besar di situ. Maka janjinya Anas bin Nadhr, kalau Allah berikan kesempatan sekali lagi saya untuk bertempur membela agama Allah, saya nggak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Maka terjadilah Uhud ini di tahun ketiga Hijriah. Pada saat itu Anas ibn Nadhr radhiyallahu an maju ke depan untuk menghadang dominasi serbuan orang-orang kafir Quraisy, dan juga untuk mengulur-ulur waktu, memberikan kesempatan kaum muslimin yang lainnya untuk melindungi Rasulullah masuk ke celah-celah lembah Badar. Pada saat yang demikian, Anas ibn Nadhr ditarik tangannya oleh Sa'ad ibn Mu'adz. La taf'al ya Anas, jangan kamu lakukan ini, berbahaya. Tapi apa jawaban Anas ibn Nadhr? Al-jannatu ya Sa'ad, surga wahai Sa'ad. Inni la ajidu rihaha min wara'i Uhud. Aku sudah mencium baunya itu di balik lembah Uhud ini, aku sudah merasakan wanginya. Aku mau menjemput itu sekarang. Akhirnya Anas bin Nadhr maju. Ketika Anas ibn Nadhr maju, sudah tidak tahu lagi keadaannya.
Dan terjadilah sebagaimana yang terjadi, kaum muslimin pada saat itu mengalami kekalahan. Tapi kalau dikatakan kalah total sih tidak, cuma kalah poin. Kenapa kok tidak kalah total? Orang kafir Quraisy habis modal juga dia perang. Dia yang keluar dari Mekah gitu kan, banyak-banyak bawa pasukan, ransum makanan habis, terpaksa mereka kembali ke Mekah. Secara material mereka juga rugi. Nah, pada posisi yang demikian, setelah selesai pertempuran itu banyak gugur syuhada Uhud. Inilah yang terjadi di hadis ini. Rasulullah SAW menyegerakan untuk mengubur mereka. Dikafani, tidak dimandikan, dan nanti dikuburkan bersama dengan kafannya. Tidak dimandikan karena mereka mati syahid. Darahnya itu akan menjadi saksi nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala.